PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Nampaknya Bibi Lasmini sudah biasa keluar masuk keraton Pajajaran ini. Memangnya kenapa? Tentara-tentara keraton yang banyak berurusan dengan kita tidak menegur ataupun bertanya kepada Bibi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menganggukkan kepala sambil tersenyum. Nampak sekali mereka sudah sering melihat Bibi. Aku memang sering keluar masuk keraton ini. Oh ya? Iya. Aku punya teman banyak yang menjadi pegawai keraton. Oh. Tuh, Bendi sudah menunggu kita. Wah, sebuah bendi yang sangat bagus. Mulusan mewah. Tentunya sebuah bendi yang mahal. Sengaja aku menyediakan bendi yang istimewa untuk menjemput sang putra Raja Agung Madangkara. Sehebat-hebatnya bendi ini tidak akan bisa menyamai kehebatan bendi milikmu, bukan? Iya, saya memang punya sebuah bendi yang sangat mahal. Tapi bukan beli dengan hasil keringat sendiri, melainkan dibelikan oleh kerajaan. Maksudmu? Dibeli dengan uang kas kerajaan. Oh, kenapa begitu? Bukankah seharusnya ayahmu Brahma yang membelikan bendi untukmu? Ayahanda Brahma memang berkeinginan untuk memberikan sebuah bendi kepada saya. Dan saya berkata, bendi yang sederhana saja. Ayahanda Brahma setuju, tapi sidang para tumenggung tidak setuju. Mereka memutuskan saya sebagai putra raja harus memiliki bendi yang paling mahal. Ayahanda Brahma tidak bisa berkata apa-apa. Maka jadilah saya punya bendi yang mahal, yang dibeli dengan uang kas kerajaan. Jadi bendi saya yang mahal itu sebenarnya punya rakyat. Punya rakyat? Iya, uang kas kerajaan kan dari rakyat. Oh, iya, kau benar. Nah, boleh dikatakan saya punya bendi dibeli dari uang rakyat. Iya, tapi kau tidak perlu gundah. Sebab memang sudah begitu aturan mainnya. Sebagai warga kerajaan yang baik, maka rakyat Madangkara harus bersedia menyisihkan uangnya sedikit untuk diserahkan kepada kerajaan. Dan uang yang dikumpulkan dari rakyat itu bukan untuk dipakai yang tidak benar, melainkan untuk kesejahteraan rakyat juga. Adapun ada sebagian uang itu dipergunakan untuk keperluan kerajaan atau kesejahteraan para pegawai kerajaan, itu wajar. Sebab pegawai keraton, dari pelayan sampai pejabat tinggi, harus digaji. Nah, merekalah yang mengatur jalannya roda pemerintahan kerajaan. Merekalah yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Merekalah yang membuat bermacam-macam peraturan agar rakyat dapat hidup aman, tentram dan damai. Maka kerajaan pun bertambah maju. Iya, memang. Tapi rasanya agak risih bila saya sedang menaiki bendi itu. Jadi jarang saya pakai. Saya lebih suka menunggang kuda atau jalan kaki. Kau terlalu perasa. Perasaanmu halus sekali. Kurang baik untuk seorang calon pemimpin. Kurang baik? Iya. Seorang pemimpin harus memiliki perasaan yang lengkap. Kadangkala harus bisa mempergunakan perasaannya yang halus pada saat-saat tertentu. Tapi juga suatu ketika harus kejam. Artinya harus sanggup bertindak dengan tegas. Yang bersalah harus ditumpas tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Nah, kau juga harus memiliki kesanggupan seperti itu. Karena kalau terlalu menurutkan perasaanmu yang halus itu, kau akan selalu sebagai pihak yang terpojok. Tapi aku selalu ingin berbuat adil. Adil bukan berarti belas kasihan. Sebab keadilan kadangkala harus ditegakkan dengan kejam. Kalau perlu, membunuh. Wah, kenapa harus sampai membunuh? Bila seseorang tindak tanduknya membahayakan orang banyak, ya harus ditumpas, dibunuh. Mati satu orang tidak apa-apa demi keamanan orang banyak.
Ya. Contoh yang jelas adalah ayahmu sendiri, Brahma Kumbara. Ayahmu memiliki perasaan yang halus, sehalus perasaan perempuan. Tapi ayahmu tidak segan-segan menumpas, membunuh sampai habis para durjana yang membahayakan orang banyak. Ya, itu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Iya, saya pun sebenarnya agak heran terhadap watak dan pribadi Ayahanda Brahma. Dia seorang yang arif dan bijaksana, penuh kasih sayang terhadap rakyat, tapi juga sanggup bertarung, membunuh manusia lainnya. Kadang-kadang, di dalam hati saya berpikir, apakah Ayahanda Brahma itu manusia yang terdiri dari dua kutub? Dua kutub? Iya, kutub cinta kasih dan kutub sadis. Tapi, lantas saya berpikir lagi, apakah karena Ayahanda Brahma itu juga seorang pendekar, sehingga dia sanggup memadukan kedua kutub yang bertolak belakang itu? Kutub kejam dan kutub cinta kasih dapat berjalan berdampingan. Tidak, Bentar. Untuk dapat berbuat seperti itu, tidak perlu harus menjadi pendekar terlebih dulu. Bukan pendekar pun akan bisa melakukannya. Ya, memang sulit sekali, sebab kita dituntut untuk menjadi manusia yang punya dua wajah. Tapi, tidak ada kata sukar bagi siapa yang mau berusaha. Benar, Bi. Nah, setelah tadi kita melewati jalan-jalan yang padat dan tempat-tempat yang ramai di ibu kota, sekarang kita mulai memasuki daerah yang agak ke pinggir, daerah yang tenang dan nyaman. Ya, wah, di sini suasananya enak, jalan-jalannya bersih dan rapi. Pohon-pohon di kiri kanan jalan ditata dengan teratur, dan rumah-rumah di daerah ini besar-besar dan bagus-bagus. Pasti di sini daerah orang-orang kaya atau golongan orang terhormat. Yang jelas, daerah ini memang daerah orang-orang kaya, tapi belum tentu semuanya orang terhormat. Kenapa begitu? Kalau sekedar ingin jadi orang kaya, apa susahnya? Sangat mudah, asal berani menantang bahaya. Banyak caranya untuk jadi orang kaya, tapi untuk jadi orang terhormat tidak gampang, Bentar. Bibi ternyata seorang yang paham berfilsafat. Untuk bisa berfilsafat, ada dua cara. Seperti kau, Bentar. Kau paham filsafat karena kau belajar, banyak membaca buku. Tapi aku terjun langsung ke tengah-tengah keramaian dunia, berhadapan langsung dengan berbagai macam jenis manusia. Bila keduanya dipadukan, alangkah baiknya. Iya, betul. Nah, rumah-rumah besar, megah, dan mentereng yang berjejer di sepanjang jalan ini. Adakah kau melihat perbedaannya satu sama lain? Terutama perbedaan yang menyolok? Ada, yaitu bentuk pagar. Ada yang pagarnya pendek, sehingga keadaan di bagian dalam bisa dilihat dengan jelas dari sini. Tapi ada beberapa rumah yang pagarnya tinggi, sehingga sulit untuk bisa melihat ke bagian dalam. Bahkan ada yang tinggi sekali, sampai tertutup sama sekali. Jadinya mirip seperti rumah penjara. Nah, dari cara membuat pagar rumah saja, kita sudah tahu bagaimana watak dan pribadi si pemilik rumah itu. Semakin rendah pagar rumahnya, maka dia semakin terbuka. Artinya, tidak merasa takut terhadap harta bendanya yang banyak untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi, semakin tinggi pagar rumahnya, maka orang itu semakin merasa takut. Ketakutan kalau harta kekayaannya dilihat orang banyak. Bahkan, takut dirampok. Apakah mungkin juga si pemilik rumah itu menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh atau takut dilihat orang banyak? Iya, mungkin juga. Dan itu erat kaitannya dengan yang aku katakan tadi. Banyak cara untuk jadi orang kaya? Iya. Sehingga siapa tahu dari sekian orang kaya itu ada seorang penjahat besar, atau penyelundup kelas kakap, atau seorang penipu ulung dan sebagainya yang berhasil menumpuk harta kekayaan dari jalan yang tidak benar. Ya, benar juga. Kita hanya tahu bahwa dia orang kaya, rumahnya besar dan megah, terletak di daerah lingkungan kelas 1. Tapi kita tidak tahu dari mana harta kekayaannya dia peroleh dan siapa dia sebenarnya. Nah, kita telah sampai. Sampai? Iya, itu rumahku. Nomor 3 dari ujung kiri.
Oh, Bibi ternyata salah satu dari orang kaya itu. Sebab rumah Bibi berada di lingkungan kelas 1. Iya, aku memang orang kaya. Tapi seperti yang kau katakan, tidak tahu siapa dia sebenarnya dan dari mana memperoleh harta kekayaannya. Jadi, Kita sudah sampai di depan rumah. rumah Bibi bagus sekali. Besar, megah, dan mentereng. Pekarangannya luas sekali, ditumbuhi pohon-pohon hias yang asri. Sungguh nyaman. Bentuk pagar rumahku bagaimana? Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedang-sedang saja. Berarti aku orangnya bagaimana? Antara terbuka dan tidak. Artinya, kadang-kadang terbuka, tapi kadang-kadang tertutup. Memang, terhadap beberapa orang tertentu, aku akan terbuka. Tapi selebihnya, aku tertutup. Demi keamanan diri pribadi. Ya, begitulah. Nah, kau sudah berada di dalam rumahku. Apa yang akan kau katakan mengenai rumahku ini? Aku hanya bisa berkata bahwa semua perabot isi rumah ini mewah sekali. Ya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, sekarang terserah. Apakah Bibi Lasmini mau terbuka kepada saya atau sebaliknya? Aku akan tertutup. Tertutup? Bukan untuk keamanan pribadi seperti yang kau katakan, tapi untuk menjaga citra. Menjaga citra? Aku ingin citra Lasmini tetap baik di hadapanmu. Citra seorang bisa saja berubah. Tergantung apakah orang itu bisa menjaga citranya ataukah tidak. Nah, Bibi Lasmini tidak bisa mendikte saya agar saya turut menjaga citra Bibi. Sebab menjaga sebuah citra agar tetap baik tidak bisa dilakukan dengan tertutup, melainkan sebaliknya, harus terbuka. Baik atau buruk dibuka. Dengan demikian, citra akan tetap terjaga. Sebab semua pihak akan bisa melakukan penilaian tanpa prasangka apa-apa. Bentar. Maafkan aku. Kenapa Bibi menangis? Apakah kata-kata saya menyakiti hati Bibi? Tidak sama sekali. Lalu? Untuk saat sekarang, maafkan aku. Aku belum bisa terbuka untukmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa lain. Seandainya saja kau seorang laki-laki dewasa yang sudah cukup umur, aku ingin jadi istrimu. Maafkan aku. Untuk seorang manusia seperti kau, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa diriku. Ada apa di balik pribadi Lasmini? Aku mencintaimu. Ya, saya tidak memaksa Bibi. Dan maafkan juga saya bila saya terlalu banyak berbicara. Tidak, Bentan. Aku senang. Bicaralah terus. Bicaralah hanya untukku. Dendangkan terus nyanyian dewa agar aku terlena. Agar aku bisa melupakan kepahitan hidup ini. Jangan melarikan diri dari kenyataan, Bibi Lasmini yang cantik. Jangan mabuk oleh sesuatu yang bisa melupakan kenyataan. Sebab mabuk bersifat merusak, sedangkan kenyataan tidak. Dia akan tetap hadir untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita. Ruangan yang lega ini terasa menjadi sesak. Sebaiknya kita pergi keluar. Barangkali di halaman depan atau halaman belakang udaranya lebih segar. Iya. Kau adalah tamuku. Tamu yang istimewa. Seharusnya sejak tadi aku menyediakan minuman. Marilah kita ke serambi belakang. Di sana ada taman yang asri. Suasana akan terasa nyaman. Silakan, Bentar. Terima kasih, Bibi. Taman di belakang rumah ini mungil tapi amat elok. Ada kolam kecil, di tepinya serumpun pohon gelagah. Yang membuat taman itu Jang Salamun, ahli membuat taman yang terkenal.
Aku senang sekali dengan hasil pekerjaannya itu. Ya, siapa itu yang sedang duduk di tepi kolam? Di antara rimbunan pohon gelagah? Tukang kebun? Bukan. Si Basrin tukang kebunku tidak begitu. Lalu siapa? Apakah mungkin salah seorang pelayan Bibi? Pelayan laki-laki di rumahku ini hanya 2 orang. Si Basrin sebagai tukang membersihkan kebun dan taman, dan si Dorlok tukang mencuci bendi. Dan kedua-duanya bukan. Oh, Dewata yang Agung. Itu Ayahanda Brahma. Brahma? Bentar, aku ingin bicara dengan Lasmi. Daulat Ayahanda. Sebaiknya aku harus kemana? Lebih baik pulang saja ke keraton. Ya, aku harus berjalan melintasi ruang tengah, kemudian ke ruang tamu, lalu terus ke halaman depan, kemudian ke jalan. Kakang Bentar. Hah? Rai Paksi. Kakang Bentar, mau kemana? Mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke keraton. Bukankah kita selama berada di Pajajaran ini tinggal di keraton? Jangan ke keraton. Kenapa? Kita sudah pamit. Sudah pamit? Ya, Ayahanda Brahma sudah berpamitan dengan Raja Pajajaran. Hari ini kita akan pulang ke Madangkara. Kami diantar oleh pembesar kerajaan sampai ke pintu gerbang keraton. Oh, betapa tidak terpujinya aku. Ketika Ayahanda berpamitan, aku tidak ada di tempat. Kenapa Kakang Bentar ada di sini? Aku dijemput oleh Bibi Lasmini untuk berkunjung ke rumahnya ini. Aku tidak mengira kalau Ayahanda akan pulang secepat itu. Lalu, kenapa Ayahanda Brahma tahu aku ada di sini? Aku. Oh, Paman Ranggaweni. Aku yang mengatakan kepada ayahmu bahwa kau ada di sini, di rumah Lasmini. Anak buahku yang menjaga keraton lapor padaku bahwa mereka melihat Lasmini dan Raden Bentar berjalan keluar keraton lalu naik bendi. Dan sekarang Paman juga ada di sini? Ya, mengantarkan ayahmu dan Pangeran Paksi. Kau sudah bertemu dengan ayahmu? Sudah, Paman. Di serambi belakang. Iya. Saya sama sekali tidak menduga kalau ada seseorang duduk di tepi kolam kecil dalam taman itu. Duduk membelakangi saya dan Bibi Lasmini. Iya. Diam, tidak bergerak sama sekali. Juga tidak menoleh. Tapi ketika menatap pundaknya, maka saya yakin bahwa itu Ayahanda Brahma. Lalu berkata apa? Tanpa menoleh dan sambil tetap duduk membelakang, terdengar suara Ayahanda bergema, mendengung, menyuruh saya pergi. Sebab Ayahanda akan berbicara dengan Bibi Lasmini. Raden, Paman harap Raden jangan terlalu dekat dengan Lasmini. Kenapa, Paman? Lasmini bukan perempuan baik-baik. Dulu, Bibi Mantili pernah berkata begitu, tapi saya tidak percaya. Saya membantah perkataan Bibi Mantili, sehingga beliau menangis. Tapi sekarang yang berkata adalah Paman Ranggaweni, macan Pajajaran yang paham benar seluk-beluk Pajajaran. Maka, mau tidak mau, saya harus percaya. Ya, sebenarnya Paman berat mengatakan ini kepada Raden yang masih hijau, terutama kepada Pangeran Paksi yang masih kanak-kanak. Tapi melihat Lasmini sangat menyukai Raden, dan Raden pun nampaknya suka kepada Lasmini, maka Paman harus mengatakan yang sebenarnya siapa Lasmini itu. Silahkan, Paman. Lasmini perempuan simpanan. Oh, Dewata yang Agung. Bibi Lasmini, wanita simpanan. Paman tidak akan mengatakan siapa orangnya yang memelihara Lasmini. Paman hanya bisa mengatakannya, orang itu orang terkemuka. Pantas dia menangis ketika saya mengatakan bahwa citra seseorang bisa saja berubah.
Begitu pula pandangan saya terhadapnya. Paman percaya kepada Raden, sebab Raden lebih paham tentang peri pola manusia ketimbang Paman. Tapi yang Paman sesalkan, mengapa Lasmini mendekati Raden? Mungkin dia mencari obat penawar duka lara. Namun alangkah tidak pantasnya dia ingin mendapatkannya dari Raden. Obat penawar duka lara banyak macamnya, Paman Ranggaweni. Begitu pula seseorang membutuhkan obat penawar duka lara tidak akan sama dengan orang lainnya. Masing-masing berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan batinnya. Raden bisa berkata begitu, karena seperti saya katakan tadi, Raden sudah paham tentang peri pola manusia. Akan tetapi bagi orang lain, apalagi orang awam, penilaiannya akan lain. Dan hal itu dapat membawa akibat yang tidak baik bagi nama Raden sebagai putra Raja Agung Madangkara. Ya, memang itulah kesulitannya. Meskipun kita berkata iya 1.000.000 kali, tapi kalau orang banyak berkata tidak, kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, benar Raden. Namun sebaiknya kita menunggu ayahanda Raden yang sedang bercakap-cakap dengan Lasmini. Dia ada di serambi belakang rumah ini. Iya, Paman. Silakan duduk, Brahma. Terima kasih. Mau minum? Boleh. Meskipun aku yakin kau pasti tahu kemana dan di mana aku selama ini berada. Tapi baru kali ini kau berkunjung ke rumahku. Maka kau aku anggap tamu dan akan aku jamu. Terima kasih. Mbak, Daulat dan Ayu, siapkan minuman. Daulat dan Ayu. Mau apa kau berkunjung ke rumahku ini? Menjemput Bentar. Sebab hari ini kami akan kembali ke Madangkara. Hanya itu? Iya, hanya itu. Kenapa caranya kau datang seperti itu? Kenapa tidak terang-terangan dari depan rumah? Malu? Takut namamu jatuh? Kalau ada yang tahu Raja Agung Madangkara berkunjung ke rumah Lasmini? Begitu bukan? Bukan. Bukan? Bentar anakku. Dia ada di rumahmu. Adalah wajar kalau aku ingin tahu dengan caraku sendiri. Kau khawatir? Juga hal itu wajar. Kenapa kau selalu mendekati Bentar? Tidak dapat bapaknya, aku ambil anaknya. Ancamanmu ancaman semu. Sebab kau sudah tahu bahwa adalah mustahil untuk dapat menundukkan Bentar. Dengar, Brahma. Aku mendekati Bentar bukan untuk berbuat gila. Tapi aku mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan dari kau. Hal yang mana? Perihal cinta kasih. Kau menertawakan dirimu sendiri. Lasmini, aku dengan baik hati mau memberikan kepadamu saran, wejangan, nasihat, petua, bimbingan, dan entah apa lagi namanya. Nah, kalau aku tidak kasihan kepadamu, untuk apa aku berbaik hati seperti itu? Tidak. Kau tidak kasihan kepadaku. Kau hanya berlaku sebagai seorang guru semu yang memberikan pelajaran dan bimbingan kepada muridnya. Tapi apakah si murid itu mau jadi pintar atau tetap bodoh, kau tidak akan peduli. Dan begitu pelajaran habis, kau lantas pergi, angkat kaki, masa bodoh dengan perkembangan murid-muridmu. Nah, Brahma Kumbara, di mataku, kau tak lebih dari seorang guru semu. Itukah yang kau sebut bahwa kau tidak mendapatkannya dari aku? Iya. Lantas apakah kau mendapatkannya dari Bentar? Beri aku waktu. Terlambat. Terlambat? Saat ini dia diserambi depan rumahmu. Bentar dan Ranggaweni sedang bercakap-cakap, memperbincangkan siapa dirimu yang sebenar. Berdebah! Ranggaweni keparat! Kubunuh kau! Cil! Celaka. Lasmini tentu akan menyerang Ranggaweni. Ranggaweni! Lasmini! Kau racun! Aku bunuh kau! Bibi Lasmini, kenapa kau marah? Bentar, semuanya sudah selesai. Kau sudah tahu siapa aku. Jadi kau tidak perlu merisaukan aku. Haruskah persoalan ini
diselesaikan dengan pedang. Lidah manusia lebih tajam dari pedang. Dan aku akan memotong lidah Ranggaweni. Lidah manusia memang lebih tajam dari pedang. Tapi, bila hal itu dipergunakan untuk berkata yang tidak benar, berbuat fitnah. Tapi, ini bukan fitnah. Ini kenyataan. Paman Ranggaweni tidak bersalah. Ya, memang kenyataan. Aku tidak akan lari dari kenyataan. Bahwa aku adalah pelacur. Ya, Lasmini pelacur. Bibi Lasmini, marilah kita bicara baik-baik. Tidak. Mundur. Mundur kau, Bentar. Bibi Lasmini sudah mencabut pedang. Nah, lebih baik pedang itu dihujamkan ke dada saya. Bentar. Mundur. Pergi kau. Pergi. Biarkan aku mengadu jiwa dengan Ranggaweni. Bibi Lasmini. Raden Bentar, mundurlah. Biarkan Lasmini menumpahkan murka kepadaku. Tidak, Paman Rangga. Paman tidak bersalah. Sayalah yang menjadi penyebab dari semuanya ini. Raden, coba kau menoleh ke arah sebelah kanan. Lihatlah, ayahmu sedang duduk di sebuah kursi dan melambaikan tangan memanggil Raden. Ah, Ayahanda Brahma. Nah, cepatlah menghadap kepada ayahmu. Ada yang hendak disampaikannya kepadamu. Baik, Paman. Brahma, kau benar-benar manusia batu. Bentar anakmu bersedia menjadi tumbal untuk mengatasi perkara ini. Tapi kau dengan seenaknya memanggil dia. Berarti kau memang ingin melihat aku bertarung dengan Ranggaweni. Kau ingin melihat aku mati. Baik, aku akan mengadu jiwa. Ranggaweni, kau jawara nomor 1. Semua orang di Pajajaran takut sama kau. Bahkan Pangeran Kian Santang gentar terhadap kau. Tapi aku tidak akan memandang sebelah mata kepada kau. Aku tidak tahu kalau orang takut kepadaku. Dan aku tidak melarang orang untuk takut kepadaku. Jadi kau berhak merasa tidak takut kepadaku. Berdebah! Cium! Dengan perasaan benci, murka, dendam, jengkel, malu, dan berbagai perasaan lainnya yang bercampur baur di dalam hatinya, Lasmini dengan garang menyerbu kepada Ranggaweni. Pedang Lasmini menderu-deru, berkelebat-kelebat, dengan ganas menyambar-nyambar mengurung Ranggaweni. Tapi Ranggaweni adalah jawara Pajajaran nomor 1 yang sudah terlalu kenyang dengan pengalaman bertarung dengan mantap menghalau semua serangan Lasmini. Lasmini terus-menerus menyerang dengan beringas. Hatinya menjerit, batinnya menangis. Itulah yang membuat air matanya tak henti-hentinya berderai membasahi pipinya yang ranum. Melihat itu, Bentar yang berdiri di samping Brahma merasa iba. Sedangkan Brahma yang duduk pada sebuah kursi, wajahnya nampak tenang, memperhatikan pertarungan tersebut. Tiba-tiba, Ranggaweni yang sedang bertarung dengan Lasmini melirik ke arah Brahma, dan Brahma segera menganggukkan kepalanya. Setelah melihat Brahma menganggukkan kepala, tiba-tiba Ranggaweni berteriak keras. Tangan kirinya bergerak cepat sekali membentur pedang Lasmini, sedangkan tangan kanannya mendorong pundak Lasmini. Gerakan Ranggaweni terlalu cepat untuk dapat diikuti oleh pandangan mata. Lasmini terkejut, namun terlambat. Pedangnya terpental, lepas dari tangannya, dan tubuhnya terdorong ke belakang dengan keras. Maka tak ayal lagi, Lasmini terjerembab, terbanting ke tanah. Cukup, Lasmini, cukup. Bunuh! Bunuh aku! Kau menang! Cepat, bunuh aku! Tidak ada alasan untuk membunuhmu. Tidak! Tidak! Ayahanda. Rohiba, Ya, ayahanda tidak keberatan. Temuilah dia. Hanya kau yang dapat menghilangkan kepedihan hatinya. daulat Ayahanda. Terima kasih. Di luar kota ada sebuah sungai kecil. Di sana aku menunggu kamu. Daulat Ayahanda. Ranggaweni, mari kita berangkat. Baik, tuanku. Wak Brahma, Iya,
Bagaimana Paksi? Kakang Bentar bagaimana? Nanti dia akan menyusul kita. Bibi Lasmini kasihan. Kenapa kau kasihan? Bibi Lasmini baik. Kepada Kakang Bentar baik. Kepada saya juga baik. Biarlah Bentar yang menghibur Lasmini. Ayo, kita segera berangkat. Daulat Wak Brahma. Brahma, Ranggaweni dan Pangeran Paksi segera beranjak meninggalkan rumah Lasmini. Sedangkan Lasmini membantingkan dirinya ke atas tempat tidur, menangis terseduh-seduh, air matanya berderai membasahi bantal. Dan Raden Bentar yang bermaksud akan menghibur Lasmini menjadi bingung, sebab pintu kamar Lasmini tertutup rapat. Bentar hanya bisa berjalan hilir mudik di muka pintu kamar itu. Aduh, bagaimana ini? Pintunya ditutup, dikunci tidak. Yah, kalau aku masuk begitu saja, tidak sopan. Tanpa permisi masuk ke kamar tidur Bibi Lasmini. Masa bodoh. Apa boleh buat? Mau marah? Marahlah. Aku masuk saja. Kebetulan tidak dikunci. Bibi Lasmini. Mau apa kau kesini? Maafkan saya. Masuk ke kamar Bibi.